Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berserta oma-oma yang terkasih. Salam jumpa kembali di dalam ibadah KPP pada sore hari ini. Kita patut bersyukur dan terima kasih kita masih berjumpa di dalam kebersamaan kita di dalam ibadah via online ini. Baiklah, oma-oma dan ibu-ibu terkasih, kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Kita siapkan hati kita agar kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mari kita bersaat teduh sejenak. Baiklah, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 17, bait pertama dan ketiga, Tuhan Allah hadir. Ibu-ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sampaikanlah firman-Mu. Kami sebagai perempuan-perempuan yang beriman, kiranya boleh mendapat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ibu-ibu yang kami kasihi, ada dua hal penting yang kita baca dari firman Tuhan. Yang pertama adalah sadar. Yang kedua berjaga-jaga. Sadar berarti siuman. Kalau orang tidak sadar itu bisa pingsan, bisa tidur, ya. Pendeknya dia tidak menyadari tentang dirinya maupun lingkungannya. Jadi kalau orang yang tidak sadar itu pasti berada dalam posisi yang membahayakan dirinya. Bayangkan kalau ada seseorang, apalagi perempuan, tiba-tiba pingsan, tidak sadar di pinggir jalan, lalu ada orang-orang yang punya niat jahat, maka orang yang punya niat jahat itu bisa melakukan segala sesuatu secara leluasa. Jadi tidak sadar, pingsan, atau tertidur dalam lingkungan yang membahayakan, itu sangat beresiko. Yang kedua, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu waspada. Orang yang tahu tentang sesuatu yang akan muncul. Terutama khususnya yang muncul itu yang bisa merugikan dirinya. Jadi kalau
saat ini kita tidak ingin terkena wabah, kita harus waspada. Kita tahu wabah itu membahayakan. Lalu dengan kewaspadaan, kita menyiapkan langkah-langkah, perilaku, sikap, supaya kewaspadaan itu akan mengurangi resiko. Bayangkan kalau orang yang gegabah dalam situasi pandemik ini, ya, pergi ke pasar tidak pakai masker, pergi ke pasar tidak cuci tangan, pergi ke pasar tidak pakai jarak. Orang itu mencerminkan sikap yang tidak waspada. Akibatnya apa? Bahwa cepat atau lambat, sikap tidak waspada itu merugikan dirinya sendiri. Nah, dua hal ini itu ditekankan oleh firman Tuhan. Konteksnya apa? Konteksnya, kalau kita tidak sadar, kita pingsan, kita tidak siuman, itu iblis itu akan membawa kita, menggiring kita. Ada pepatah mengatakan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Artinya apa? Kerbau itu mau pergi dibawa kemana saja. Ke tempat di mana ada air dia mau, ke tempat di mana dataran yang kering dia mau, termasuk dibawa ke tempat pejagalan pun dia mau. Dia tidak sadar dengan dirinya. Betapa berbahayanya kalau kita, ibu-ibu dan saya, sebagai orang beriman, ya, di tengah-tengah situasi di mana iblis itu membayang-bayangi kita, kitanya tertidur, kitanya tidak siuman. Kita bisa digiring kemanapun iblis itu mengajak kita. Dan namanya iblis itu kan ngajaknya bukan ke tempat-tempat yang menyelamatkan, pasti ke tempat-tempat yang merugikan kita. Iblis itu tidak pernah membawa kita ke tempat yang membahagiakan kita. Membuat gembira bisa. Iblis itu pintar membuat kita gembira, tapi setelah kegembiraan itu belum tentu kita bahagia. Paling ada menyesal. Ada satu jenis narkoba, katanya kalau habis mengkonsumsi, wah, rasanya sukacita sekali. Tapi setelah habis, dia nyesel. Uang habis, tubuhnya rusak. Dan iblis itu seperti itu, mengelabui kemampuannya. Jadi kalau kita tidak siuman, kita tidak sadar, kita bisa digiring kemana saja keinginan iblis. Dan tentu saja ibu-ibu dan saya tidak mau. Yang kedua, kalau kita tidak waspada, dikatakan di sini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita. Jadi kalau singa itu mengelilingi kita, kitanya tidak waspada, artinya kita lengah. Wah, itu posisi kita lemah. Singa bisa kapan saja akan merenggut kita. Tapi kalau kita waspada, kita menyiapkan diri. Kita membekali diri dengan pertahanan. Seperti menghadapi singa, mungkin kita tidak punya senapan. Paling tidak kita punya kayu. Sebagai orang yang waspada, kita menyiapkan diri supaya bahaya itu tidak mencelakakan kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan orang-orang pada zaman itu bahwa iblis itu akan mencari kelengahan kita. Kalau kita lagi meleng, lengah, di situ iblis bermain. Nah, salah satu bentuk kelengahan kita adalah ketika kita menderita. Kenapa? Karena orang yang menderita itu tidak stabil jiwanya. Ngeluh terus. Orang yang ngeluh itu paling gampang dibujuk oleh iblis. Diiming-imingi itu cepat sekali.
orang yang kecewa, orang yang mengeluh, orang yang tidak puas, itu gampang sekali diraih oleh iblis. Dan itu akan muncul dari orang-orang yang sedang menderita. Nah, zaman itu orang-orang Kristen itu menderita. Lalu firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam penderitaan ini kita nggak boleh ya pingsan, tidak boleh kita tertidur, tapi tetap harus sadar dan waspada. Dan diberi nasihat, kalau kalian menderita, yang menderita juga orang Kristen sedunia juga menderita. Artinya itu penguatan. Kalau ibu-ibu dan saya ya lagi nggak punya uang, bukan hanya kita aja sekarang yang nggak punya uang, seluruh dunia juga orang kesusahan uang. Ya. Kita tahu masa pandemik ini salah satu efeknya, imbasnya adalah persoalan ekonomi. Ada orang yang diberhentikan, di PHK, ada orang yang dirumahkan, nanti bisa direkrut lagi, ada orang yang dipotong gajinya. Semua menderita, bukan hanya kita saja. Makanya namanya pandemik. Pandemik itu artinya ancaman yang dialami bukan hanya pada satu tempat, tapi di wilayah-wilayah lain pun mengalami hal yang sama. Sama penderitaan orang Kristen. Kalau orang Kristen di sini, di Jakarta, menderita, di tempat lain juga orang Kristen itu menderita. Tapi jangan dengan penderitaan itu kita lengah. Ini penting sekali. Karena orang yang menderita, yang lengah, itu bisa menggadaikan imannya. Sama kan? Kalau kita nggak punya uang, ya zaman dulu, zaman sekarang, orang mulai mikir apa yang bisa digadaikan. Emas digadaikan, ditukar. Emasnya ditaruh di tempat pegadaian, kita dapat uang. Kalau itu mungkin wajar. Tapi yang paling membahayakan, menggadaikan iman. Kita ingin kesukacitaan, imannya digadaikan. Nah, di sini diingatkan pada ibu-ibu ya, dalam situasi apapun, kita nggak boleh lengah. Ya. Karena kelengahan itu akan menjadi pintu masuk bagi iblis, bagi kekuatan kegelapan, menggiring kita. Menggiringnya kemana? Bukan makin dekat kepada Tuhan, tapi makin jauh, makin jauh. Menggiring bukan ke tempat yang membahagiakan, tapi makin jatuh, makin jatuh. Jadi pada sore hari ini, ibu-ibu, kita ingin kita dikuatkan. Syukur-syukur ibu lagi tidak menderita. Tapi siapa tahu orang namanya hidup tidak menderita sekarang, besok menderita. Menderita besok, mungkin lusa nggak menderita. Nah, diingatkan, penderitaan itu bisa ditanggulangi kalau kita itu sadar, kita waspada. Dan yang terutama di sini adalah bahwa kita harus punya iman dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Karena firman yang tadi itu didahului dengan kata-kata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita lagi khawatir, kita harus berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu peduli. Bukan hanya peduli, dia punya kuasa. Ya. Ada orang yang peduli, ya kesian ya orang itu, tapi dia nggak bisa menolong. Dia tidak punya kekuatan. Nah, Tuhan kita tuh dia peduli, dia punya kuasa, dan dia punya kasih. Ini hal-hal penting bagi kita. Jadi disitulah kita dikuatkan. Karena itu biarlah sebagai ibu-ibu kita tetap bertahan dalam iman. Setia. Ya. Setia itu tetap memiliki sesuatu yang berharga meskipun menghadapi kesulitan. Dan waspada. Kenapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari waktu yang tepat untuk menerkam kita. Jangan kasih waktu, jangan kasih peluang,
jangan kasih pintu sehingga iblis itu menerkam kita. Itu hanya mungkin kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Oma-oma dan ibu-ibu terkasih, sebagai rasa ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop dan pada saatnya nanti oma-oma atau ibu-ibu dapat memberikannya pada pengurus ataupun di dalam ibadah hari Minggu. Sebagai lagu pujian yang mengiringi persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan, bait pertama dan kedua. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang Maha Pengasih, cinta kasih Tuhan itulah yang mendukung dan menopang kami. Ketika kami bimbang, Tuhan memberikan kekuatan dan kemantapan. Ketika kami mengalami kesepian, Tuhan yang menghibur kami. Ketika kami sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Selama Engkau bersama kami merasakan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami mendoakan seluruh ibu-ibu yang aktif dan terus setia kepadamu. Kiranya cinta kasih Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Biarlah kesetiaan, kerajinan, dan juga kepedulian dalam pelayanan terus tumbuh dan terus terjaga dalam hidup mereka masing-masing. Bagi para pengurus, komisi perempuan, dan majelis koordinator, kiranya mereka tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik bagi pengembangan pelayanan ini. Berkati oma-oma, para lansia, dan juga para opa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Yang sakit diberikan kesabaran, kekuatan, terlebih dari itu tenaga yang baru, tubuh yang sehat dan bugar dipulihkan. Berkati mereka semua di masa tuanya, supaya masa tua bukanlah masa di mana mereka meratapi dengan segala berbagai kesulitan, tetapi Tuhan menopang mereka
menghiburkan, dan menguatkan. Berkati seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, siapapun yang menjadi bagian orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan menghadirkan cinta kasih-Mu. Berkati gereja-Mu, kiranya kami tetap menjadi gereja yang setia dalam panggilan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ingin menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma-oma dan ibu-ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah KPP pada sore hari ini. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, beserta oma-oma yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyatno menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita di masa pandemi corona saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyatno yang sudah menyampaikan firman untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya, ibu-ibu dan oma-oma terkasih, kita akan sharing di WA Group KPP. Kami mohonkan oma-oma serta ibu-ibu terkasih dapat mengikuti sharing tersebut. Tuhan memberkati.